Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus ya buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, jadi seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut kita update market dulu ya. Karena di sini kalau kita lihat ya, Bitcoin mulai menguat ya, altcoin pada mengikuti, tetapi ya ada sentimen yang selalu turun ya, dimana kalau kita lihat altcoin season ya. Di sini sekarang sudah di posisi 23 ya. Ini menandakan teman-teman Bitcoin itu akan tidak ada korelasi yang, mirip lagi dengan altcoin ya, bisa dibilang seperti itu. Ini buy season ya. Jadi bisa dibilang kemungkinan besar yang akan terjadi Bitcoin itu akan jalan sendiri ya. Atau mungkin kita pernah dapat ya momen-momen ketika loh Bitcoin naik, kok yang lain malah terbalik, malah nggak naik. Atau Bitcoin naik tinggi, yang lain itu naiknya slow atau sideway ya. Nah kemungkinan besar ya momen ini akan terjadi di akhir tahun sampai 2026 ya. Tapi kalau saya pribadi ya berpikir ya kemungkinan besar di tahun 2025 last year inilah ya. Tapi kalau di tahun 2026 kemungkinan, permainannya beda karena ini kita range-nya yearly teman-teman ya atau per tahun ya. Dan sebelum kita lanjut teman-teman ya, saya cuma mau ingetin ke teman-teman semuanya ya yang lagi memburu presale ya. Di sini Best Wallet ya masih sedang mengadakan presale terkait native tokennya ya. Jadi Best Wallet ini kan aplikasi wallet ya. Dia itu sudah ada di Google Play ya dan App Store. Kalian sudah bisa download ya. Di sini dia sedang mengadakan presale native tokennya yaitu Best Coin ya. Di sini ya per video ini saya buat teman-teman ya satu Best Coin ini harganya 0,025 dolar ya. Jadi masih sangat-sangat murah ya. Tinggal satu hari 16 jam dan saya mau ingetin juga ya di sini nggak ada ajakan untuk membeli. Kalian mau beli silakan, nggak juga nggak apa-apa ya. Jadi nggak ada paksaan sama sekali di sini ya. Cara belinya cukup mudah ya, just education buat teman-teman semuanya. Link pembelian saya sertakan di kolom deskripsi. Setelah kalian buka ya, kalian tinggal hubungkan wallet aja ya. Dan di sini kalian silakan pilih wallet mana yang akan kalian pakai. Contoh di sini saya pakai MetaMask wallet ya. Setelah itu kalian langsung hubungkan saja ya. Oke, setelah connect seperti ini ya kalian langsung lakukan pembelian seperti ini. Ada jaringan Ethereum, ada jaringan BNB. Contoh di sini kita pakai jaringan BNB ya. Di sini kalau kita beli 0,008 ya BNB, kalian akan dapat 378 koin ya. Cukup simpel. Setelah itu kalian pencet aja beli ya. Jadi cara belinya cukup mudah. Tapi sebelum kalian beli kalian wajib pantau juga ya baik white paper ya, roadmap ya, ekosistem ya karena di sini kalau kita lihat untuk stakingnya dia sudah open juga di mana APY-nya teman-teman ya sampai 79% ya kira-kira seperti itu cukup besar ya dan roadmap-nya juga sudah ada ya teman-teman bisa lihat di sini ya peta jalannya lah ya bisa dibilang seperti itu dan ini juga sudah diupdate atau angkat oleh media-media besar seperti Cryptopolitan ya, 99 Bitcoin, Red Right, Coin Telegraph dan kalau kita lihat ekosistemnya juga sudah sangat-sangat jelas karena dia punya fundamental yaitu dia punya wallet ya seperti MetaMask lah ya kira-kira seperti itu dan sudah mendukung 60 lebih chain ya 60 lebih jaringan di wallet mereka. Kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat untuk tokenomiknya, teman-teman bisa lihat di sini ya, dia sudah bagi ya dari distribusinya ya. Untuk pengembangan produk sudah ada pemasaran, airdrop ya, imbalan staking atau staking rewardnya, likuiditas exchange, hadiah community atau community reward ya, dan perbendaharaan. Mereka sudah bagi semua di sini ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ke berita utamanya teman-teman. Nah, yang kita lihat saat ini ya sudah sangat-sangat jelas ya. Kita lihat di sini Bitcoin naik ya. Dan di sini altcoin season kemarin tuh di posisi 27 ya, sekarang di posisi 23 ya. Ini menandakan liquidity di altcoin teman-teman ya menurun ya, bisa dibilang seperti itu. Apakah ini parah? Ya bisa dibilang iya, bisa enggak ya. Kira-kira seperti itu. Khususnya orang-orang yang long term ya di altcoin. Tapi bukan berarti ya dengan adanya apa namanya tragedi masif ini terus altcoin yang kalian punya itu jelek atau altcoin yang kalian punya itu bakal hancur. Tidak seperti itu, teman-teman ya. Cuma ini di narasinya ataupun kita bilang saya di sesi kali ini ya. Jadi altcoin season di sesi altcoin kemungkinan tidak akan terjadi di 2025 akhir ya. Kira-kira seperti itu.
Nah, di sini ya kita update dulu. Di sini Bitcoin berhasil menyentuh 111.000 lagi ya. Nah, kalau kita lihat Ethereum memang terjadi kenaikan ya atau altcoin lain memang terjadi kenaikan. Tapi coba teman-teman perhatiin ya, altcoin-altcoin ini bergerak biasa aja gitu loh ya. Walaupun tinggi tapi harganya harga-harga kemarin. Sedangkan kalau kita bicara Bitcoin ya, dia itu naik tapi tetap naik sedikit tapi tetap konsisten. Buktinya kemarin dari 103, 104, tapi dia naik terus gitu loh ya. Jadi kemungkinan besar ini bisa diiyakan ya. Karena ada artikel juga ya yang sangat menyupport teman-teman ya apa yang terjadi saat ini. Ini langsung dari CEO-nya Bitget ya. Dia mengatakan atau dia berstatement ya, altcoin season ini tidak akan terjadi hingga 2026. Wow. Jadi ya, tapi gini ya, saya mau disclaimer, statement seperti ini belum terjadi. Jadi hal yang masih jadi prediction menurut dia. Tapi bukan berarti teman-teman dengar seperti ini terus teman-teman buang altcoin kalian atau tidak ya, atau kalian wah altcoin ini bakal hancur. No, no. Ini hanya sentimen atau season ya, atau sesi, kira-kira seperti itu ya. Kalaupun ya teman-teman, kalaupun benar-benar terjadi hal ini ya, altcoin season itu benar-benar ya nggak ada ya di tahun di 2025 sampai 2026 ya. Tapi korelasinya itu masih tetap ada walaupun tidak akan sekuat seperti altcoin season ya. Contoh di sini Bitcoin nanti berada di harga 130.000 ya last year ya, atau ya range saya itu di 160-an sih ya, akhir tahun Bitcoin bisa di 160-an ribu. Nah kalau Bitcoin di 160-an ribu ya pasti bisa dibilang ya 10 besar sampai 10 sampai 20 besar altcoin teman-teman ya itu bisa mengikuti kenaikannya tapi tidak sebesar altcoin season ya. Contoh ya, XRP bakal ikut ya ketika Bitcoin terjadi kenaikan, tetapi tidak akan semasif atau sebesar kalau terjadi altcoin season ya. Jadi teman-teman paham ya, kalau mungkin Bitcoin ke 150.000, mungkin XRP bisa ke 4 sampai 5 dolar saja. Nah, tapi kalau ketemu pas altcoin season terus Bitcoin terus mencetak all time high-nya ya, kemungkinan XRP bisa ke 10 dolar ya. Karena menunjang dengan seasonnya ya, yaitu altcoin season, kira-kira seperti itu. Jadi tetap akan naik walaupun tidak terjadi altcoin season ketika Bitcoin terjadi kenaikan ya. Jadi konsepnya seperti itu atau konteks dasarnya seperti itu ya. Di sini ada 3 poin ya. Jadi CEO Bitget namanya Gracie Chen ya, dia mengatakan altcoin season tidak akan kembali ya, dengan alasan pendanaan dari VC atau venture capital teman-teman ya, yang memudar dan sentimen pasar. Ya, kalau kita lihat sekarang teman-teman ya seperti apa namanya, Hyperliquid ya, dia nggak butuh vencap bos ya, dia listing dulu dia bagi-bagi semua ya, jadi nggak ada venture capital. Jadi saat ini venture capital ini teman-teman ya sedang galau aja sih ya ke proyek-proyek mana, kecuali mereka masuk ke proyek-proyek presale, kira-kira seperti itu, atau proyek-proyek airdrop ya, yang dimana kita tahu project airdrop sekarang ya lagi down ya, orang-orang lagi nggak membahas airdrop lagi kayak dulu ya, kayak di beberapa bulan kemarin ya. Bahkan kalau kita lihat project presale itu masih sangat kuat ya, dari tahun ke tahun ya tetap settle lah ya, tetap santai ya, atau bisa dibilang ya sideway, nggak terlalu gimana-gimana tapi tetap hidup ya. Oke, dominasi Bitcoin melonjak saat altcoin berkinerja buruk hingga di 8 miliar US dollar ya. Dan altcoin season index turun ke 37 ya, menandakan musim Bitcoin yang kuat dan menurunnya kepercayaan pada proyek altcoin. Yang kita lihat di sini teman-teman di poin 37 ya, altcoin season index ya. Sekarang di poin 23 ini menunjukkan penurunan lagi altcoin season teman-teman ya, untuk indeksnya, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang harus kalian lakukan dengan altcoin kalian teman-teman ya? Menurut saya kalau kalian sedang profit ya silakan kalian take profit. Kalaupun kalian sedang nyangkut ya terserah kalian. Kalau koin-koinnya bagus ya silakan kalian hold untuk long term, kira-kira seperti itu. Intinya teman-teman ya, tidak terjadi altcoin season pun ya di 2025 2026 ya, altcoin akan tetap bagus. Kenapa seperti itu? Karena saya masih melihat korelasi yang kuat dengan Bitcoin ya. Karena kalau Bitcoin terbang seterbang-terbangnya, altcoin pasti mengikuti ya. Jadi jangan jadikan berita ini ya contoh kalian sempat dapat wah
altcoin nggak jadi nih altcoin season, atau 2026 sampai 2027 nggak ada lagi altcoin season bakal mati ya, dan altcoin itu bakal redup. No, ya yang harus kalian lakukan adalah tenang saja ya, karena korelasi dengan Bitcoin itu sangat-sangat tinggi ya. Kira-kira seperti itu. Karena kalau kita lihat sekarang teman-teman ya, Bitcoin itu sudah tinggi ya. Orang-orang yang datang yang baru pasti akan melihat ya, minimal tuh 50 besar altcoin ya, menurut coin market cap, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kalian tanya ke saya, oh bang, kira-kira altcoin season, kira-kira altcoin yang bagus seperti apa ya? Menurut saya yang sudah ada di coin market cap ya. Tapi teman-teman patut perhatikan, menurut saya ya, patut perhatikan altcoin yang akan kalian masuki ya. Paling dasar itu kalian lihat di sirkulasi supply-nya ya. Minimal sirkulasi supply-nya sudah tersirkulasi 100%. Ataupun kalian lihat ya, contoh, oh Bang saya mau ambil meme coin ya. Kalian lihat aja di sektor meme coin ya. Di sini kalian bisa lihat kok ya. Koin-koin kalau menurut saya pribadi tetap berpegang teguh di tiga besar ya, Dogecoin, Shiba Inu dan Pepcoin ya, karena untuk jangka panjang ya, kira-kira seperti itu ya. Nanti kalau kalian punya pendapat lain boleh kalian drop di kolom komentar teman-teman ya. Apapun itu ya, semoga ini bermanfaat, semoga sehat, sukses selalu buat teman-teman semuanya.